Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mendatangkan Kerajaan Allah. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengucapkan kalimat "Datanglah kerajaan-Mu". Matius 6 ayat 10. Banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak tahu bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, sekalipun mereka fasih dan sering mengucapkannya. Padahal dalam doa Bapa kami tersimpan filosofi ilahi yang ketika itu dihidupi mendatangkan damai sejahtera dan sukacita dalam hati kita. Itulah kenapa kita melihat dan menjumpai kebanyakan orang percaya hidupnya tidak jauh berbeda dengan orang yang bukan Kristen. Mereka hidup wajar seperti orang lain, dan yang menurut mereka membedakan hanyalah kepastian bahwa kelak ketika mati masuk surga. Ini sungguh tidak tepat kalau tidak boleh dikatakan salah. Ini merupakan pemahaman kekristenan yang sangat dangkal. Padahal orang Kristen itu umat pilihan Allah yang keberadaannya dibuat berbeda oleh Allah, sebab mereka diperlengkapi dengan firman dan Roh Kudus serta dididik atau digarap oleh Allah sendiri. Roma 8 ayat 28. Hal inilah yang seharusnya menjadikan orang Kristen bisa tampil beda dan menjadi garam dan terang dunia, berdampak dan bisa menjadi pusat pengaruh. Sayang sekali, kebanyakan orang Kristen malah terhisap ke dalam kehidupan anak dunia dan hanyut dengan segala kesenangan dan kenikmatannya. Semua ini terjadi karena mereka tidak memahami kebenaran secara utuh, sehingga tidak bisa menghadirkan kerajaan Allah. Mestinya, kalau kita sebagai orang Kristen berani mengucapkan kalimat "Datanglah kerajaan-Mu" dalam doa kita, maka kita harus berani mewujudkannya melalui hidup kita. Ini memang tidak mudah, sebab sementara kita hidup di lingkungan anak-anak dunia, kita harus mengikuti tatanan, aturan, atau kehendak Allah. Namun demikian, sekalipun tidak mudah, asal kita punya komitmen, pasti bisa. Ingat, melalui firman kita bisa mengerti kehendak Allah. Lalu dengan adanya Roh Kudus dalam diri kita akan diberi kesanggupan. Memang ketika kita hidup dalam tatanan Allah, kita menghadirkan kerajaan Allah, sepertinya kita dipandang tidak wajar. Enggak apa-apa, ingat, tidak wajar di mata manusia, tapi sangat wajar di mata Allah. Sebab kita memang dipilih untuk menjadi saksinya, untuk memberikan teladan hidup yang benar, yang diajarkan Tuhan Yesus. Orang harus bisa melihat perbedaan, bahkan perbedaan itu harus menyolok, harus ekstrim, supaya mudah dilihat, sehingga orang bisa menilai dan berkata, orang ini memang benar. Disitulah kita memberikan teladan hidup seperti Yesus. Banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Misalnya ketika ada orang yang berbuat salah atau jatuh dalam dosa. Semua orang
biasanya membuli. Nah, kita jangan ikutan membuli, bahkan mentertawakan saja jangan. Dalam kita berbisnis, kita harus berani menolak ketika pelanggan minta harga di markup, dinaikkan untuk kepentingannya. Buat 2 nota. Sekalipun ia berkata, toko sebelah bisa lakukan itu. Sayangnya, orang Kristen sering lebih takut kehilangan pelanggan daripada takut Tuhan. Dalam pergaulan dan candaan, jangan keluarkan, jangan ucapkan kata-kata yang tidak patut untuk diucapkan. Juga jangan sampai perkataan kita melukai orang. Maka kita harus benar-benar hati-hati. Sebab tanpa kita sadari, sesungguhnya kata-kata kita sering melukai orang lain dan membuat orang lain bisa sampai bertahun-tahun mengingat itu. Dan setiap kali bertemu orang yang seperti kita, sekalipun ia tidak kenal, ia benci. Jadi sebenarnya saudara, setiap hari kita diperhadapkan dengan 2 pilihan. Apakah akan menghadirkan kerajaan Allah atau kerajaan dunia? Masalahnya bukan bisa atau tidak bisa. Tahu mana kerajaan Allah, mana yang bukan. Tapi mau atau tidak? Mau atau tidak? Sebab kalau kita benar-benar mau, Roh Kudus pasti membimbing kita. Roh Kudus pasti akan beritahu kita kerajaan Allah yang macam apa yang harus kita peragakan. Jadi mari melalui kebenaran ini kita ubah hidup kita. Jangan lagi hidup dalam kerajaan dunia, tapi datangkan kerajaan Allah. Sebab itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.